Sitara, sitara, silaturahmi dan Rabta Ahmadiyah. Maulana Sabik Nur Hadi adalah sosok yang tidak asing dalam daftar para penghidmat Jemaat Ahmadiyah. Beliau adalah pribadi sederhana yang senantiasa teguh dalam menjalankan tugas-tugas kemubaligan. Selama 40 tahun menjalani masa tugas telah menjadikannya sangat berpengalaman dalam menghadapi medan pertabligan maupun tarbiyat dan pembinaan anggota. Keberhasilan dalam mengemban tugas-tugasnya telah menarik gairat Bapak Amir Abdul Basit Syahid kala itu untuk menobatkan beliau sebagai juru kunci Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Maulana Nur Hadi lahir di Krucil, Banjarnegara pada tanggal 25 Juni tahun 1957. Ia merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Daryali dan ibu beliau bernama Sutina. Ketika pertabligan Jemaat Ahmadiyah mulai gencar dan merambah dusun Krucil sekitar tahun 1963, beliau yang bertugas menyalakan lampu petromak dalam setiap pengajian rutin Ahmadiyah. Penghidmatan kecil itu justru telah menginspirasi beliau agar kelak bisa menyinari warga jemaat seperti sinar lampu petromak yang memecah kegelapan malam. Untuk mewujudkan cita-citanya, setelah lulus sekolah pendidikan guru agama di Banjarnegara, ia mendaftarkan diri dalam kursus kader pembantu mubalik di Tasikmalaya. Kursus ini menjadi cikal bakal berdirinya Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Pada tahun 1981, setelah menjalani pendidikan selama 1 tahun, Maulana Nur Hadi dinyatakan lulus dan mendapatkan SK tugas pertamanya pada tanggal 14 November tahun 1981 yang menempatkannya untuk bertugas di Padang, Sumatera Barat. Sejak saat itulah beliau merasakan pahit getirnya tugas di lapangan sebagai mubalik di bawah bimbingan mubalik markazi Maulana Mian Abdul Hayy. Totalitasnya dalam bertugas di Padang dan sekitarnya selama 14 tahun telah membuahkan hasil dengan berdirinya Jemaat Solok Selatan dan Jemaat Kerinci. Adapun beberapa jemaat lain yang pernah menjadi tempat tugas beliau adalah Jemaat Bukit Tinggi, Jemaat Pampangan, dan Jemaat Talang. Pada awal tahun 1993, Maulana Nur Hadi mutasi ke tempat kelahiran beliau, Banjarnegara, dengan bertugas sampai menjangkau ke Kabupaten Wonosobo. Di masa tugas beliau di sini bekerja sama dengan Bapak Suripto Hadi Siswoyo yang tidak lain merupakan kakak kandung beliau. Beliau bisa mendirikan 4 jemaat lokal, yaitu Jemaat Bendungan, Jemaat Kelampok Banjarnegara, Jemaat Kasmaran di Pagentan, dan Jemaat Wonosari. Di 2 kabupaten inilah Maulana Sabik Nur Hadi bertugas sampai masa pensiun beliau. Sementara itu, profil dari sisi pribadinya, beliau menikah dengan Ibu Kanita Tasar, Lajnah dari Jemaat Padang pada tanggal 15 Mei tahun 1983 dan dikaruniai 2 putri dan 1 putra. Seperti telah ditayangkan dalam video profil beliau, kita ketahui bahwa beliau menjalani tugas sebagai mubalik Jemaat Ahmadiyah ini selama 40 tahun, Pak ya, dari awal penugasan sampai ke masa pensiun. Kami ingin menggali lebih jauh, Pak, selama
bertugas 40 tahun itu, kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak bertugas? Mungkin di tahun 81 itu namanya mu'alim. Ya, seorang mu'alim yang diperbantukan oleh Bapak Maulvi Mian Abdul Hayy dari Pakistan. Jadi selama 1 tahun itu disebut sebagai ya percobaan, uji coba sebagai pembantu beliau. Jadi selama 1 tahun itu saya banyak belajar, mengamati beliau memberikan pendidikan selama 1 tahun lah. Dalam setiap hari jikalau ada waktu itu ya sekitar 1 jam itu, mendidik gitu. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman beliau itu diberikan kepada saya. Jadi menurut saya yang menarik, kalau masa itu kan jemaat belum majulah seperti sekarang ini. Jadi seorang mu'alim itu pada waktu itu diberi honor itu 15.000. Tapi memang mungkin takdir daripada Allah Ta'ala ya. 15.000 itu pemberian dari pusat, tapi saya pergunakan dan perjalanan jemaat istilahnya tidak pernah sampai terbengkalai ya. Kalau saya katakan pada waktu itu kan mu'alim pun jarang. Se-Sumatera Barat itu cuma saya gitu. Jadi kalau bisa dikategorikan saya dulu suka mengistilahkan mu'alim wilayah gitu. Karena jangkauannya itu sampai 3 provinsi. Wah. Sampai 3 provinsi saya disuruh oleh Pak Mian Hatta. Dan cara penugasannya juga mungkin sangat menarik. Karena apa? Tuan, besok saya tugaskan 1 minggu di sana. Misalnya di Bukit Tinggi. Sudah itu 1 minggu nanti di Talang, cabang Talang. 1 minggu besok di Pangpangan. Mengingat para mu'alim pun masih sangat sedikit. Untuk mendidik mu'alim saja pada waktu itu jarak antara mu'alim pertama dengan mu'alim kedua itu jaraknya bisa sampai 5 tahun. Jadi kondisi jemaat itu memang ya kalau dikatakan masih memperhatikan mungkin seperti itu. Jadi itu yang pertama yang saya menarik. Pak Mian Abdul Hayy itu kalau menurut saya itu seperti dengan saya itu seperti anaknya sendiri. Kedekatannya itu. Ketika beliau itu misalnya sedikit agak tinggi, agak marah. Entah karena apa itu. Pasti terus bikin susu itu. Dikasihkan sama saya. Kalau ketika dia sedikit tinggi suaranya, ya taruhlah marah mungkin sama saya. Nanti beli susu, dikasihkan sama saya. Ya itu saya sangat menarik dan mendapatkan pendidikan menurut saya yang luar biasa dari orang-orang Pakistan itu punya khas tersendiri. Mungkin karena utusan langsung dari khalifah. Itu yang menarik bagi saya. Tapi saya pernah ditugaskan oleh Pak Mian Abdul Hayy. Jadi mungkin saya itu masih polos. Saya itu ditugaskan ke Bukit Tinggi. Tapi karena saya itu tidak punya uang. Jadi saya duduk aja di rumah misi. Tiba-tiba beliau itu, kenapa Tuhan belum berangkat? Ya, saya mengambil buku yang sudah dipersiapkan diikat. Saya berangkat. Dalam perjalanan dari rumah misi ke terminal itu sekitar 1 kilo kurang lah. Tapi tiba di terminal, saya duduk
masih berpikir punya uang saja kok, nggak punya uang kok masa mau naik mobil. Saya pikirannya, apa kembali lagi aja ngomong tidak punya uang, tapi itu begitu polosnya saya mungkin nggak berani gitu. Nah, satu tanda yang saya lihat, tiba-tiba ada orang menghampiri. Mau beli buku 3 masalah penting itu yang paling atas. Saya nggak mau dibayar, karena memang untuk buku gratis. Untuk tablik gitu, Untuk buku itu tablik. ya. Nah, dia kasih uang sama saya 1.000. Wah, saya jadi bisa naik bis. Naik bis dari Padang sampai Bukit Tinggi itu 900. Sampailah Waktu itu ya, ya Mbak? waktu itu 900. 900 ya. Nah, sampai di terminal ke Perok namanya itu masjid jemaat kita itu 100. Jadi saya sampai di masjid lah, uang 1.000 itu dari orang yang ngasih membeli buku kepada saya 3 masalah penting. Itu saya kira. Nah, karena itu perjalanan itu tadi saya sebutkan bahwa Pak Mian Abdul Hayim berikan tugas yang luar biasa 1 minggu dari Bukit Tinggi saya supaya ke Batu Sangkar. Nah, ke Batu Sangkar saya naik penumpang Pak Anwar Tangkubolon. Alhamdulillah beliau masih sugeng, mudah-mudahan itu. Nah, tibalah di Batu Sangkar saya. Tapi tidak sampai Batu Sangkar. Ya saya berjalan kaki sekitar 3 kilo lah berjalan kaki. Tapi pada waktu itu masih umum berjalan kaki. Dari Batu Sangkar sampai ke sana, ke Lurah Ingu, itu saya sudah dikasih uang sama Pak Anwar Tangkubolon itu 500 rupiah. Jadi dari Batu Sangkar sampai Lurah Ingu, saya memakai uang pemberian dari Pak Anwar Tangkubolon. 1 malam di Lurah Ingu. Pagi-pagi saya berangkat ke Talang. Naik bis, saya tidak punya uang. Saya dari Lurah Ingu pulangnya naik bis, tidak bawa uang. Nah, tapi di Talang ada toko punya orang jemaat. Terus saya turun minta uang 500, pinjem. Nah, saya berikan kepada kenek itu. Saya tiba di masjid, ada namanya Marlan. Nah, terus saya pinjem uang Marlan, saya kasihkan lagi. Padahal pada waktu itu, ya orang itu tidak mau, tapi saya letakkan saja karena merasa saya bilang pinjem. Itu tadi. Nah, malamnya itu Maulid Nabi. Pak Mian Abdul Hayim datang ke masjid. Setelah datang di masjid, itu selesai dia jadi pembicara. Selesai Maulid Nabi, nah saya masih duduk sendirian di masjid. Orang pada pulang, saya duduk. Saya sebenarnya termenung sendiri. Nah, ya saya katakan Pak Mian Abdul Hayim itu mungkin malaikat tahu saya itu. Dia datang menghampiri saya. Tuan kemarin punya uang apa enggak? Lah, saya sudah sedih. Nangis saya. Nangis. Pak Mian Abdul Hayim itu diangkat, didirikan, dibawa ke kamar. Dia bilang, Tuan, ini satu kebenaran Masih Maud alaihissalam. Tuan nanti akan berhasil, Tuan akan bahagia. Itu dengan semangat. Tapi dia sambil nangis sama saya. Gitu. Nah,
pagi-pagi pulang dari rumah misi sampai ke Padang di mobil, itu menghibur luar biasa. Tuhan, akan saya laporkan kepada Huzur. Mungkin sekitar 1,5 bulan, kemudian saya mendapatkan hadiah dari Huzur. Huzur yang ketiga, kalau saya salah mungkin Huzur ketiga, itu uang uang 300.000. Saya dapat dari Pamian, ini hadiah untuk Tuhan sebesar 300.000. Itu hasil daripada itu. Tapi memang pada saat itu ya kondisi kan masih polos mungkin saya itu ya. Mungkin kalau dibandingkan sekarang, mungkin kalau suruh berangkat tidak punya uang, mungkin sorry ya, mungkin begitulah. Mohon maaf Mbah, saya memotong ya. Ini luar biasa sekali ya, satu contoh buat kita nih yang muda-muda nih. Saya jadi terharu juga ini Mbah. Tanpa sepeser pun uang, disuruh ke Bukit Tinggi dengan jarak yang begitu jauh, dan tidak hanya satu tempat begitu. Mungkin saya mengira yang beli buku pertama itu malaikat juga mungkin ya Mbah ya. Barangkali ada lanjutannya nggak Mbah cerita ini? Mau dilanjutin atau? Enggak, cukup di situ saja, nggak apa-apa. Oke, Pak Adil mungkin mau ada yang ditanyakan? Iya, Masya Allah, ini sangat menarik. Saya juga tadi ikut menangis ya mendengar bagaimana perjuangan Bapak di awal-awal tugas sebagai mubalik begitu luar biasa. Ini jadi spirit semangat buat kami Pak tentu. Dan yang saya ingin sampaikan juga satu pertanyaan juga, meskipun situasi sekarang dengan dulu jauh berbeda, tapi saya kira kami perlu menggali ya, strategi apa ya, pola pertabligan seperti apa di masa dulu yang Bapak lakukan atau yang Bapak tabligkan ya, sehingga Bapak sampai tadi disebutkan Bapak akan menjadi mubalik yang sukses di masa yang akan datang. Ini sangat luar biasa. Mohon sampaikan kepada kami trik apa yang atau motivasi apa ya Bapak sehingga punya semangat yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Saya mungkin karena ya saya punya begini ya. Jadi Pak Khairuddin Barus setelah Pak Mian Abdul Hayek itu kan sebelum Pak Chaudhry Abdul Malik datang itu mubalik wilayahnya itu Pak Khairuddin Barus. Pak Khairuddin Barus kalau menurut saya ya fans saya. Dia metode tablik cukup bagus. Ya. Jadi dia istilahnya memberi hangat-hangat, panas-panas yang saya ikuti. Lebih baik meninggalkan jemaat tua, cari lokasi sendiri. Saya saja nggak mau khotbah di Padang, karena itu sudah bertahun-tahun, sudah cerdik, sudah pandai. Lebih baik keluar. Kalau bingung, nanti di sana ditanya pegawaiannya apa, pekerjaannya apa. Bawa sandal jepit agak 10, jingjing ke daerah-daerah baru. Nah, saya termotivasi dari itu. Alhamdulillah saya dibelikan sepeda motor oleh mertua saya. Jarak Padang, Kerinci, Solok Selatan itu 250 kiloan. Jadi kalau ditempuh bus, berangkat jam 4 sore, tiba di sana bisa subuh, bisa jam 4. Tapi saya diberi
motor dibelikan, saya pakai sepeda motor. Saya dari Padang sampai Kerinci 1 minggu saya. Perjalanan 1 minggu. Saya tinggal melihat di mana ada musola yang kapiran. Ya bukan, kalau bahasa Jawa terbengkalai. Ya. Disitulah saya berhenti. Saya tanya siapa imamnya, siapa tokohnya, kok sampai begini. Nah, pada masa itu masih banyak musola-musola seperti itu. Di pelosok-pelosok. Gitu. Jadi saya masuk di situlah. Ya. Diberi ya semacam kesempatan juga oleh imam masjid. Jadi imam ngisi ceramah. Gitu. Jadi di tempat, misalnya saya contohkan di tempat Binangun sebelum Bangun Rejo, sebelum masuk Lekok tempatnya Maulana Bagio itu saya sudah 2 masjid itu saya isi. Besoknya ke tempat musolanya Bagio. Jadi kalau saya cerita lebih banyak berhasilnya apa? Lebih banyak gagalnya. 3 masjid kok saya bisa ngisi? Cuma 1. Keluarga Bagio, keluarganya pada beat. Gitu. Jadi banyak gagal. Tapi alhamdulillah ya ada yang beat. Tapi saya diberi kesempatan jadi imam, jadi khatib, ngisi baik di musolanya, baik di masjidnya. Iya. Cari lahan baru. Saya kira masih relevan Pak ya. Masih relevan untuk kita praktekkan ya. Tur masjid to masjid ya. Jangan ini terpaku iya dengan keadaan ya, harus iya keluar ya. Iya, kayaknya masih bisa kita juga mencoba nanti mengikuti jejak rekam yang baik ini. Oke, mungkin dari Pak Hanif silakan mau menggali pengalaman yang luar biasa juga, silakan. Tadi pengalaman ya dari Bapak ya sangat luar biasa sekali ya. Kami juga sangat terharu dan termotivasi Pak ya. Khususnya untuk kami mubalik muda di lapangan. Dan Bapak kan termasuk mubalik yang sukses Pak ya. Membuka lahan baru, banyak yang baiat ya, tadi juga di Sumatera, bahkan di Wonosobo ya, di Lengkong dan sekitarnya juga Bapak termasuk ya yang membuka ya lahan baru ya, membuka Jemaat Ahmadiyah ya. Ada satu pertanyaan nih Pak dari kami Pak, apa namanya, pesan-pesan Pak untuk mubalik muda Pak, biar sukses di lapangan tuh. Saya punya pendapat. Kalau mubalik ini kan punya caranya masing-masing. Tapi saya sarankan ya memang di lapangan itu carilah guru. Kalau di sekolahan di sana kan dosen-dosen. Kalau di lapangan ya carilah. Saya juga pernah mencoba para mubalik itu suruh cari fan-fan mana yang mana. Jadi yang pertama yang saya ingin jelaskan itu seorang mubalik itu harus ada punya jiwa ketaatan. Taat dalam ini sesuai dengan nizam. Ya. Karena ketaatan ini suatu fondasi ya. Kalau seorang mubalik itu lepas dari ketaatan, itu kan hancur itu. Nah, taat kepada siapa? Sebab program jemaat sudah tersusun. Jadi Pak Amir mubalik daerah, saya juga merasakan, kalau tadi saya bilang kan pimpinan saya itu tua. Pak Mian Abdullah dari sana, Pak Mairun Malaysia dari sini. Orang tua-tua, orang cukup saya kagumi. Tapi saya pernah punya mubalik daerah yang jauh dari saya. Pak Samsul. Ini sebagai contoh. Saya pernah punya perasaan karo Pak Tiklo. Tapi saya dulu yang punya ide.
Pak Samsul Ulum datang di Purwokerto. Pak Tikno, ayo kita temui Pak Samsul Ulum Mubalik wilayah kita. Oh iya, kapan Pak Muti? Ya. Yang akhirnya berangkat saya duluan ke sana dengan Pak Tikno. Jadi hal yang seperti ini harus diperhatikan. Hormat kepada pemimpin, apa yang dikatakan kepada pemimpin, itu diupayakan ditaati. Saya punya keyakinan itu ada berkah-berkah tersendiri. Ya, ada berkah tersendiri di situ. Ya. Kemudian yang kedua, disiplin. Artinya disiplin, saya lihat. Saya mengapa ngomong disiplinnya? Sini pernah saya satu sendiri. Selama 10 tahun, selama 9 tahun, saya putar-putar sendirian. Semua tok jadwal. Saya sampai karena banget capek ya. Dari Jawaran, pengajian di Jawaran saya turun. Tapi karena punya jadwal tahajud nanti malam, saya jam 2 dari sini. Padahal waktu itu jalannya masih parah, Pak ya. Saya ikut. Jadi rasa disiplin, tanggung jawab kepada wilayahnya sendiri itu menjadi perlu sekali oleh kita. Jangan sampai menyalahi jadwal. Jadwal kan kesepakatan bersama. Jangan sampai yang diucapkan oleh seorang mubalik sampai meleset. Kalaupun meleset, ya diberitahu, saya keadaannya begini. Sakit atau apa. Itu sangat penting. Saya sendiri dulu kok. Jadi kalau sekarang misalnya ada 5 orang, ya sudah luar biasa. Saya ikut bersyukur. Dan pada waktu itu nggak ada tempat yang istilahnya merasa kapiran, tidak ditarbiyati. Karena dia tahu, orang-orang tahu, saya kelilingi. Yang ketiga, jadi mubalik yang bandel. Atau bahasa Pak Amir sekarang adalah, apa tadi saya sebutkan, jadi orang yang dablek, ya, berani. Artinya karena persoalan banyak, atau yang tidak senang kita banyak, atau mungkin ganggu mubalik, orang setuju dengan programnya mubalik. Tapi saya punya keyakinan, kalau mubalik itu betul-betul melaksanakan pekerjaannya, insya Allah nggak ada apa-apa. Ini karena mubalik nggak sesuai. Jadi jangan menyalahkan orang lain, kita lebih baik kita sendiri. Kalau orang tua saya dulu nunjukin sama saya, kalau mau begini nunjuk orang, ini gini. Jadi tangannya supaya bengkokan. Artinya koreksi diri. Kita tidak sempurna. Kita juga harus merasa bahwa kita itu ada kelemahan. Baik, para pemirsa Setarah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya sangat luas sekali hazanah yang ada di Pak Maulana Shadiq Nur Hadi, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Barangkali di lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Cuma inti yang dapat saya tangkap dari dialog kita secara santai ini, bahwa yang pertama ketaatan ya di dalam nizam jemaat ini sangat penting. Tadi dibuktikan tidak memiliki apa-apa, tetapi
taat kepada apa yang diperintahkan oleh pimpinan, ternyata di perjalanan banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian tadi kiat-kiat untuk bisa sukses menjadi mubalik, yang pertama ya juga tadi kan ketaatan ya. Yang kedua kita harus konsisten dengan apa yang kita ucapkan, disiplin terhadap jadwal-jadwal yang telah kita buat, dan yang ketiga kunci sukses yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi barangkali ini agak nyeleneh gitu ya, dablek gitu ya. Artinya kan bandel gitu, tahan banting lah. Jangan cengengesan, jangan mudah menyerah, kira-kira seperti itu konotasi baiknya dari kata dablek ini ya. Terima kasih Mbak Nur Hadi sudah memberikan ilmu kepada kita. Memang paling mudah belajar itu ya ada gurunya. Kita tinggal meniru saja kalau kita tidak bisa menemukan yang baru. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan terutama para mubalik di seluruh Indonesia, seluruh dunia, mohon doa juga dari semuanya agar kami bisa sukses menjalankan tugas-tugas mubalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.